2 Dr. Haji Sofian MAG, Wakil Dekan 3 Dr. Haji Abdul Khabir MAG, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita hari ini yang akan sharing ilmu, Bapak Dr. Nurholis MA, serta tak lupa kepada Bapak Ibu dosen, serta seluruh audiens yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi yang sekarang sedang varian baru ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun mungkin sedang agak sedikit drop gitu ya badannya, tapi Alhamdulillah atas segala nikmat Allah kita masih bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu dalam acara Research Hour Event Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan judul Pemberdayaan Guru Berbasis Manajemen Mutu di SD Islam Pekalongan dengan narasumber Bapak Dr. Nurholis MA. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tercatat menjadi umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Nurholis dan Bapak Ibu peserta dimanapun berada, untuk research hour event hari ini kita akan langsung ya, jadi tidak ada sambutan karena kebetulan pimpinan fakultas ada kegiatan semua. Oleh karena itu mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah paparan materi dengan judul Pemberdayaan Guru Berbasis Manajemen Mutu di SD Islam Pekalongan, studi kasus di 3 SD Islam, yaitu SDIT Ulul Albab, SDIT Gondang, dan SD Muhammadiyah Paisan. Namun sebelumnya untuk lebih mengenal lebih dalam tentang profil narasumber hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Dr. Nurholis. Nama Dr. Nurholis MA, lahir di Jakarta 7 Februari pada tahun 1975. Berarti masih ulang tahun di bulan ini nggih, Pak? Beliau saat ini berdomisili di Pakis Putih, Kedunguni, Pekalongan. Riwayat pendidikan beliau ada formal, ada non formal. Untuk riwayat pendidikan formal, beliau menempuh Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, kemudian MTS dan MA di Darun Najah Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan ke S1 PAI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah dari UIN Jakarta, beliau melanjutkan S2-nya di Masters in Culture and Values in Education, Faculty of Education di McGill University, Kanada. Kemudian alhamdulillah ini masih anget-anget, beliau baru menyelesaikan studi doktoralnya pada bidang studi Islam atau pendidikan Islam di UIN Wali Songo, Semarang. Adapun untuk riwayat pendidikan non formalnya, beliau pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di LIA Jakarta, kemudian menjadi English Teacher Training Lembaga Indonesia Amerika atau LIA Jakarta. Kemudian juga pernah mengikuti Cambridge Intensive Certificate in English Language Teaching di Bali. Nah, itu tadi, ini sangat menarik sekali. Jauh ini perpaduan antara di luar negeri juga gitu ya, sehingga mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana pendidikan di luar negeri itu seperti apa. Dan dalam hal ini Pak Nurholis akan menjelaskan atau memaparkan terkait pemberdayaan guru berbasis manajemen mutu di SD Islam di Pekalongan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita materi, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini monggo Bapak Ibu yang bertanya bisa ditulis di chat room atau bisa raise hand di Zoom-nya masing-masing. Jadi monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Nur MA. Oh, lepas lagi Pak Nurholisnya. Pak Dr. Nurholis. Oke. Sih, di mute. Saya sudah tadi sempat keluar saya. Oh, gitu. Oke, ini udah
waktunya saya presentasi atau belum ini? Oke, monggo Sudah ya? Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, nje, nje. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Singkat saja, jadi saya mengapresiasi inisiatif dari FTK ini dalam menyelenggarakan Research Hour event, terutama dalam dua hal ya. Yang pertama, sharing metodologi. Jadi kalau dengar kata riset ya, yang paling pertama muncul di benak kita ya metodologi. Yang kedua tentu saja kajian ilmiahnya, kontennya. Oke, langsung saja. Jadi riset saya ini sebetulnya awalnya itu apa ya? Ini saya masih bisa terdengar enggak ini? Bisa Bapak, sangat jelas sekali. Oh, sangat jelas. Oke, oke, oke. Karena saya mau, ini saya dibesarkan seperti ini kok saya nggak bisa share. Ini ya, tombol sharing presentation yang ada ini. Oh. Bapak sampun kami jadikan co-host Pak. Mungkin barangkali mau sharing PowerPoint. Iya, tapi kalau enggak bisa, atau saya kirim file saya supaya ditampilkan di sana, bisa aja ya? Bisa Pak. Oke, sebentar. Bapak mohon maaf tadi katanya kata operator kami settingnya sudah diperbaiki. Mungkin Bapak bisa mencoba kembali share screen-nya. Oh ya, iya nggak muncul ini. Oh nggak muncul. Okay. Kenapa ya? Yang Kami pasti coba mungkin saya udah kirim ke Mbak An. Kalau bisa ditampilkan di sana lebih baik. Oke Pak. Kami coba tampilkan dari operator nih. C, C. Ini masih mencoba untuk mengkonekkan dengan WhatsApp-nya terlebih dahulu. Jadi nanti kami share screen dari komputer operator.
Ya, sambil menunggu operator, mungkin saya mau sedikit memberikan ini kali ya kepada narasumber Pak Dr. Nurholis. Ini sebenarnya saya selaku salah satu dosen di jurusan PGMI sangat tertarik sekali untuk mengikuti research our event ini karena ini kan tentang di SD gitu ya Pak. Jadi mungkin pengetahuan atau temuan Bapak bisa kami kaitkan atau kami integrasikan dalam perkuliahan begitu. Oke, ini saya pakai HP. Apa PowerPoint saya bisa ditampilkan? Iya, sebentar. Coba untuk share screen dari Pak Dr. Nurholis. Oh, oke. Nanti saya kodenya next saja ya. Kalau saya next dipindah ke slide pertama. Oke. Sebetulnya agak ini juga awalnya itu saya ingin melakukan research and development karena mau mencari model. Tetapi karena faktor waktu yang sudah hampir tidak memungkinkan untuk melakukan R&D, akhirnya saya disarankan oleh promotor untuk menggunakan multi case study. Jadi yang ingin saya angkat adalah sebetulnya sekolah-sekolah itu bisa baik itu lebih ke faktor apa. Nah, ya prediksi saya itu ya paling pokok adalah bagaimana gurunya. Coba next. Oke. Jadi sebetulnya guru itu banyak yang merasa mereka itu sendirian, single fighter. Ketika menghadapi problematika di kelas, menghadapi macam-macam kondisi siswa, bagaimana memanage kelas, banyak guru-guru yang merasa sendirian. Nah, tetapi sebetulnya apa yang jadi hasil riset saya itu adalah bahwa jadi hasilnya saya sampaikan dulu ini, nah, Pak, bahwa pemberdayaan guru itu terlepas dari sekolah itu adalah sekolah yang memiliki fasilitas yang baik atau tidak, itu ternyata faktor forum guru, faktor kebersamaan antara guru yang sangat menentukan. Oke, next. Oke. Oh, ini enggak ini ya, enggak animasinya enggak jalan. Kalau pakai animasi bisa enggak? Karena itu membantu membantu tahapan presentasi kalau pakai animasi. Jadi kami coba, Pak. C. Oke. Berawal dari ada beberapa sekolah dasar Islam. Jadi saya fokusnya ke sekolah dasar Islam, bukan madrasah, sekolah dasar Islam yang di bawah Diknas ya. Itu menunjukkan keberhasilan dalam program-programnya. Ya, keberhasilan itu mungkin
salah satu yang paling gampang dilihat itu animo masyarakat menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah tersebut. Nah, dari berbagai faktor yang bisa membuat sekolah itu menjadi favorit atau banyak diminati, saya menduga bahwa memang guru-gurunya di sana itu bagus-bagus. Karena keseharian yang dihadapi oleh siswa, wali siswa, jadi frontliner dari sekolah itu ya guru. Maka dari situ saya mencoba untuk mengidentifikasi seperti apa strategi sekolah-sekolah ini dalam membangun dimensi. Jadi nanti ada dimensi-dimensi yang akan saya jelaskan. Oke, terus. Oke, ya. Next, klik ya. Terus diklik. Oke. Jadi yang ini pertama saya ungkap adalah bagaimana sekolah tersebut membangun dimensi-dimensi pemberdayaan guru. Yang kedua, bagaimana dalam membangun dimensi pemberdayaan guru ini sekolah-sekolah tersebut menyandarkan atau membangun di atas satu pendekatan manajemen. Nah, perbedaan dari R&D dengan multi case tadi, jika R&D itu memang lebih dikenal untuk menciptakan atau melahirkan sebuah model yang bisa diterapkan di tempat lain, multi case tadi juga bisa dalam hal-hal yang nanti bisa dijelaskan argumentasinya. Oke, next. Klik. Oke, klik lagi. Oke, jadi multi case tadi itu karena studi kasus dengan beberapa tempat ya, dari beberapa tempat dari beberapa kasus, itu yang dicari adalah persamaan dan perbedaan dari kasus-kasus tersebut yang nanti temuan-temuannya itu bisa diimplementasikan di luar kasus-kasus tersebut. Nah, ini dijelaskan oleh Steck dan Miles and Haberman ya. Kalau Steck secara khusus memang bukunya tentang multi case tadi, kalau Miles and Haberman lebih ke kualitatif data analisis. Oke. Jadi instrumen yang saya gunakan adalah wawancara biasa, observasi, dokumen. Nah, diklik. Nah, untuk menguatkan temuan saya, maka saya melakukan triangulasi pada teori, metode, dan data. Jadi pada teori saya menggunakan beberapa teori, pada metode saya menggunakan beberapa metode, dan pada data juga saya menggunakan beberapa data. Oke, next. Jadi yang ingin dimunculkan dalam multi case tadi itu adalah keumuman, generalitas, keumuman, dan peluang temuan ini ditransfer ke tempat lain, generalisabilitas dan transversabilitas. Bagaimana bisa sampai ke sana? Maka pertama yang harus dilakukan adalah analisis per kasus. Karena ada 3 kasus, berarti per kasus dianalisis dulu. Nah, setelah per kasus ini dianalisis, maka kita harus menelurkan proposisi-proposisi. Proposisi itu seperti statement-statement yang umumnya
itu dipasang seperti sebab akibat. Jadi misalkan guru di sekolah A itu bersemangat dalam mengajar karena itu. Atau misalkan setelah mendapatkan otoritas dalam menentukan banyak hal, guru bla bla bla, itu proposisi. Jadi dari masing-masing kasus dirumuskan proposisi-proposisi itu, lalu setelah proposisi masing-masing kasus itu muncul, maka dianalisa antar kasus. Jadi apa yang tadi di atas itu, perbedaan dan persamaan dari masing-masing kasus itu seperti apa. Nanti akan saya tampilkan jelas sekali. Nah, setelah analisis antar kasus ini baru kita bisa sampai kepada keumuman dan potensi bahwa temuan itu bisa ditransfer di tempat lain. Oke, lanjut. Nah, ini diklik. Oke, stop dulu. Jadi teori pemberdayaan guru yang saya kenal adalah teori pemberdayaan guru secara psikologis. Jadi pemberdayaan guru itu bisa dibagi menjadi dua, psikologis dan struktural. Kalau struktural itu berarti kaitannya dengan posisi guru di dalam struktur organisasi. Seberapa besar sih sebetulnya wewenang yang diberikan oleh sekolah kepada guru dalam hal keberadaannya dalam struktur organisasi sekolah. Tapi yang ingin saya ungkap adalah pemberdayaan psikologis. Nah, pemberdayaan guru secara psikologis itu memiliki 4 dimensi. Pertama, meaning itu kebermaknaan. Jadi seberapa dalam guru itu merasa bahwa apa yang dia yakini sebagai pegangan dari nilai-nilai yang dia yakini entah dalam profesionalisme, entah dalam keagamaan, entah dalam nilai-nilai sosial, itu dipraktekkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika guru itu merasa bahwa nilai yang dia pegang itu memang dipraktekkan di sekolah, maka guru itu akan terberdayakan semakin bermakna guru dalam melakukan aktivitas, maka dia akan semakin bersemangat. Beda dengan guru yang ketika mengajar itu merasa tidak apa ya, kok saya kayak nggak connect ya gitu misalkan. Yang kedua itu kompetensi. Nah, kompetensi ini jelas-jelas ya sudah, sebetulnya dari kompetensi ini saya juga menyinggung kompetensi guru yang ada di aturan kita di Indonesia, dari kompetensi pedagogi, sosial, profesional. Astagfirullah. Nah, yang selanjutnya adalah impact. Impact itu adalah seberapa besar dampak yang guru rasakan pada lingkungan sekolah. Jadi guru itu memiliki rasa nggak sih, maksudnya dia itu merasa bahwa keberadaan saya di sekolah ini punya dampak nggak sih kepada lingkungan, ya khususnya mungkin kepada anak siswa-siswanya. Jadi semakin besar guru merasakan bahwa dia memiliki dampak positif terhadap lingkungan sekolah, maka semakin terberdayakan. Dan yang terakhir otonomi. Nah, otonomi ini adalah tingkat fleksibilitas lah, tingkat fleksibilitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Apakah guru itu diberikan wewenang secara luas atau guru itu sudah ditetapkan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, dari teori pemberdayaan guru ini saya menyandarkannya, membangunnya di atas manajemen mutu. Jadi kalau berbicara masalah manajemen mutu mungkin luas sekali, dan saya tidak membahas tentang prinsip-prinsip quality management, tapi yang saya bahas lebih kepada tahapan-tahapan manajemen yang menurut Juran itu ada disebut quality trilogy. Planning,
control dan improvement. Quality planning, quality control, dan quality improvement. Planning bagaimana perencanaannya, kontrol bagaimana pengecekannya, improvement bagaimana peningkatannya. Nah, jadi bagaimana 4 dimensi tadi itu oleh sekolah itu dilakukan dalam satu prosedur manajemen mutu yang terdiri dari perencanaan mutu, pemeriksaan mutu, dan peningkatan mutu. Oke, diklik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa triangulasi yang saya gunakan adalah triangulasi teori juga. Jadi teori pemberdayaan guru dan manajemen saya bangun di atas 3 teori manajemen sumber daya manusia. Jadi karena kaitannya dengan guru, maka saya memilih teori manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu teori ability, motivation, and opportunity. Disingkat dengan AMO. Itu singkatan dari ability, kemampuan, motivation, motivasi, dan opportunity, peluang. Guru atau siapapun ya, sumber daya manusia dimanapun, dia akan memiliki kinerja bagus, performance, P-nya itu performance, baru akan memiliki kinerja bagus ketika tiga poin ini mereka dapatkan. Mereka memiliki kemampuan, berarti diberikan training atau apa. Mereka juga termotivasi dan mereka juga punya kesempatan untuk melakukan inovasi. Yang kedua teori Harvard Soft Human Resource Management, SHRM itu Soft Human Resource Management yang dikembangkan oleh Harvard University. Maksudnya soft itu adalah karena Harvard University pendekatannya lebih halus dibandingkan Michigan. Ada satu lagi Michigan itu disebut hard. Jadi kalau Harvard itu pendekatannya lebih halus. Apa ciri utamanya? Ciri utama Harvard Soft Human Resource Management adalah bahwa HR sampai sekarang pun sebetulnya HR itu di perusahaan-perusahaan masih sebuah unit tersendiri. Jadi kalau misalkan ada perusahaan lalu urusan rekrutmen, urusan apa-apa itu nanti di HR misalkan seperti itu. Nah, kalau di dalam Harvard Soft Human Resource Management, HR itu justru HR itu Human Resource Management itu melakukan atau diizinkan untuk melakukan infiltrasi. Jadi masuk ke semua proses manajemen lembaga. Dari mulai perumusan visi misi, identifikasi segala macam, misalkan analisa SWOT, lalu perumusan sasaran target, lalu perumusan program-program, semuanya harus mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur yang tadi itu sudah difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia. Karena Harvard Soft Human Resource Management ini meyakinkan para pimpinan lah atau manajer di sebuah institusi bahwa efektivitas organisasi itu baru bisa didapat secara maksimal kalau lembaga itu memperhatikan betul SDM-nya. Kalau SDM-nya nggak diperhatikan, ya maka efektivitas itu biasa aja, tidak maksimal. Yang terakhir teori Likert System 4. Nah ini kalau kita biasanya kerapnya dengan Likert itu skala ya, skala kuesioner. Skala 4, skala 5. Tapi Likert juga punya teori tentang manajemen sistem. Nah, manajemen sistem Likert itu ada beberapa. Nah, yang keempat itu adalah manajemen partisipatif. Jadi semakin karyawan atau pegawai itu diberikan wewenang, diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, diberikan kesempatan untuk memprove kemampuan profesional mereka, maka
tujuan organisasi akan semakin mudah dicapai. Nah, dari 3 teori sumber daya manusia inilah saya membangun pendekatan manajemen mutu yang terdiri dari quality planning, control, dan improvement, dan di atasnya dibangun sebuah teori pemberdayaan guru yang fokusnya pada kebermaknaan atau meaning, competence atau kompetensi, impact, dan otonomi. Lanjut. Oke, diklik sampai muncul semuanya. Itu nggak apa-apa, muncul semuanya. Oke, jadi ini singkat aja. Kalau kerangka berpikir sudah jelas, berarti sebuah guideline, sebuah peta yang saya gunakan dalam mencari data dan menjelaskan data, mengenai data adalah bagaimana manajemen mutu dibangun di lembaga-lembaga tersebut dan bagaimana dimensi pemberdayaan guru yang terdiri dari 4 tadi, kebermaknaan, impact, kompetens, dan otonomi itu bisa menghasilkan sebuah pola pemberdayaan guru yang nantinya bisa ditiru oleh SD lain atau mungkin madrasah juga bisa. Lanjut. Oke, diklik lagi sampai yang bawah muncul. Oke, stop dulu. Ini jadi ini kalau di SDT Ulul Albab itu alhamdulillah saya dapat akses yang lumayan lancar ya, karena di lembaga kita ada Pak Salafuddin dan juga ada Pak Arif Prabowo yang memang terlibat di dalam pengelolaan SDT Ulul Albab. Jadi untuk kasus SDT Ulul Albab dan pembangunan dimensi guru dalam 4 tadi ya, dalam meaning, competence, impact, dan otonomi. Itu CM itu maksudnya competence dan meaning. Jadi kompetensi dan kebermaknaan yang muncul, yang dibangun oleh sekolah SD Ulul Albab itu melalui pelatihan saat raker. Pelatihan saat raker. Kok bisa melalui pelatihan saat raker? Karena di SD Ulul Albab itu ketika raker itu diiringi, didahului bahkan dengan pelatihan. Nah, pelatihan ini sesungguhnya adalah usulan dari guru-guru. Jadi guru-guru selama mereka mengajar, mereka menemukan hal-hal yang mungkin mereka butuh peningkatan, lalu mereka rekomendasikan kepada sekolah untuk diadakan pelatihan. Nah, jadi sebelum guru-guru itu merumuskan kegiatan tahun depan, maka mereka dilatih dulu dalam hal-hal tertentu yang memang mereka butuhkan, lalu mereka merumuskan. Nah, dari kegiatan ini guru-guru di SD itu mendapatkan atau merasa dibangun dimensi kompetensinya dan kok bisa kebermaknaannya? Ya karena mereka merasa bahwa saya yakini hal yang penting di dalam sekolah ini itu diakomodir pihak sekolah. Bahkan guru bisa mengusulkan jenis pelatihan dan diadakan oleh sekolah. Lalu yang kedua juga dalam dimensi pengembangan, bukan pengembangan, pembangunan pembinaan pekan guru-guru di SD itu bina. Jadi keagamaan SD Islam. Jadi secara mereka dimantap, disampaikan kepada meaning itu penerapan kompetensi. Nah, pemahaman ini adanya
apa itu forum guru. Nah ini. Jadi di sana itu ada forum guru. Forum guru setiap pekan kumpul. Itu forum guru itu dibagi berdasarkan tingkatan kelas. Jadi guru-guru kelas 1 setiap minggunya kumpul, dan ketika kumpul itu mereka sharing, mereka menyampaikan menjadi hambatan mereka atau apa yang menjadi kegiatan mereka yang efektif, dan dari situ mereka mendapatkan pemantapan kompetensi. Oke, diklik. Oke, dan ini kalau dari dimensi impact, ini ada impact dan autonomi. Impact itu berarti seberapa besar dampak yang terhadap lingkungan sekolah. Nah, guru-guru di SD Tul Albab itu merasakan bahwa mereka merasa memiliki dampak positif lingkungan sekolah itu ketika mereka diberikan otoritas dalam penentuan fokus pelatihan. Seperti yang tadi saya singgung ya. Ketika usulan mereka itu diakomodir oleh sekolah, pelatihannya itu tentang apa, mereka merasa bahwa saya memiliki impact, saya memiliki dampak terhadap lingkungan sekolah. Lalu juga dalam evaluasi kurikulum yang diadakan setiap pakar, dan pada dimensi otonomi itu ada di dalam tim teaching. Tim teaching yang tadi sudah saya sebut juga bahwa setiap minggunya ada tim teaching di mana mereka itu guru di sana itu membuat modul sendiri ya. Jadi misalkan temanya mereka membuat LKS sendiri, tentu masih guru yang membuat dan nanti bekerja sama dengan tim teaching yang setiap tingkatan itu. Oke, ini dimensi-dimensi meaning, competence, impact, dan autonomi di SD itu adalah apa? Diklik. Nah, dari tiga ini sesungguhnya di atas sebuah pendekatan manajemen mutu. Pendekatan yang dilakukan oleh SD itu adalah pertama dari sisi planningnya, dari sisi perencanaannya, manajemen mutu di SD Tulabab itu muncul dalam standar mutu kekhasan sekolah Islam terpadu. Di SD itu memiliki buku panduan, buku pedoman tentang standar mutu. Di situ jelas sekali, komplit sekali dari standar mutu guru, standar mutu kurikulum, standar mutu siswa, standar mutu sarpras, itu banyak sekali, komplit sekali. Nah, itu sebagai quality planning, itu jadi rujukan. Yang kedua dalam kontrolnya, tim teaching ada beberapa. Pertama, dari tim teaching di situ ada checking mutu. Dari supervisi raker di situ ada checking mutu. Dari monitoring kepala sekolah dan juga yayasan di situ ada quality control, dan dari survei. Jadi melakukan survei kepada wali siswa tentang pembelajaran, dan di situ juga ada quality checking, quality controlnya. Untuk peningkatannya, nah ini bisa diperhatikan bahwa dalam peningkatan mutu di SD Tul Albab itu terjadi pada pelatihan, pembinaan, dan tim teaching. Jadi tim teaching ini sering muncul ini tim teaching. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa forum guru itu adalah saya yang temuan riset saya yang mungkin bisa di sekolah lain. Lanjut. Langsung aja, enggak apa-apa, satu halaman full di serupa dengan apa yang tadi disampaikan di SD Tul Albab. Kalau di SD Gondang, dari kebermaknaan dan impact, meaning dan impact, jadi kebermaknaan dan dampak dirasakan oleh guru bahwa mereka memiliki dampak itu
Maksudnya gimana? Guru merasa nilai-nilai yang mereka miliki, yang mereka pegang, entah itu dari sisi nilai keagamaan, nilai profesionalisme, itu juga dipraktekkan di dalam sekolah. Jadi pembinaan yang dilakukan oleh sekolah itu sering memfokuskan pada profesionalisme. Lalu pengembangan sikap keagamaan siswa itu juga jelas sekali. Bahkan ada guru yang sampai menyampaikan, saya itu setiap mau tidur malam itu mesti doakan anak-anak saya. Saya mendoakan siswa-siswa. Ya. Karena menurut beliau, guru senior Gondang, saya sejak ngajar di SD Gondang itu, saya merasa bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih berharga dibandingkan dunia. Jadi ya agak menarik juga. Yang kedua, kompetensi pendampingan di SDT Gondang itu beberapa kali menghadirkan kepala sekolah yang berprestasi, dan mereka diundang beberapa kali untuk melatih, mendampingi guru-guru dalam hal banyak hal. Kompetensi mereka merasa dibangun. Juga pengawasan. Kalau pengawasan ini super ini di SDT Gondang, hampir setiap hari itu pihak yayasan datang ke sekolah, hampir setiap hari. Saya beberapa kali ke sana ketemu sama yayasan yang sedang ngontrol pembelajaran yang dilaksanakan di SDT Gondang. Lalu dari sisi otonominya, SDT Gondang itu guru-gurunya merasa memiliki otonomi ketika mereka melakukan evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Oke. Pak Dokter, Pak Dokter Nurholis. Oke, Bapak Ibu mohon maaf sepertinya narasumber kita terputus. Oh, tapi sudah masuk lagi. Halo Pak Dr. Nurholis. Beliau sudah masuk lagi tapi masih di mute. Halo. Pak Dr. Nurholis. Oke, Bapak Ibu, peserta Research Hour event ini saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu bisa berkontribusi ya, baik itu sharing ataupun bertanya terkait dengan tema kita hari ini ya, di pemberdayaan guru berbasis manajemen mutu ataupun tentang metodologinya ya. Karena tadi Pak Dokter mengatakan bahwa hal yang menjadi apa ya namanya highlight dalam research hour event ini adalah di metodologi dan di kajian ilmiah, sehingga kita bisa sama-sama belajar begitu ya. Mungkin kami yang belum S3 nanti akan termotivasi begitu. Pak Dr. Nurholis, apakah sudah bergabung lagi bersama kami? Sudah sepertinya ya. Oke, Pak. Kalau bisa ditampilkan yang slide metrik aja, Bu Aan. Oke. Yang slide apa, Pak?
Judulnya matrix. Ada slide yang judulnya matrix. Oh, oke. Okay. Pak, sebentar masih proses. Masih dalam satu file tadi berarti ya, Pak? Di slide. Iya, masih satu file tadi. Judul slide-nya matrix. Monggo Bapak Ibu peserta yang mungkin pernah berpengalaman menjadi guru di MI SD atau mungkin menjadi pengelola di sebuah lembaga pendidikan. Di sini ada Pak Aristur Hamidi ya, beliau praktisi pendidikan di PGMI juga. Nanti bisa sharing terkait dengan hari ini. Oke Pak Niki, matriksnya sampun terlihat. Oke. Ini matriksnya kalau dilihat dari beberapa sekolah tadi, dari manajemen mutu yang dilakukan oleh 3 sekolah itu, dari planning, control, dan improvement, dan juga dari dimensi-dimensi yang coba dibangun oleh sekolah-sekolah itu, dimensi kompetensi, kebermanfaatan, dampak, dan otonomi, itu yang memiliki garis ke semua itu sisi kiri dan kanan itu adalah forum guru. Bisa diklik. Bisa diklik. Nah, jadi forum guru itu memiliki balik lagi tadi. Balik lagi dulu. Tadi masih. Oke. Jadi forum guru itu memiliki garis di semua sisi manajemen mutu dan semua sisi dimensi pemberdayaan. Jadi di dalam forum guru itu ada proses perencanaan mutu, di situ ada proses kontrol mutu, di situ ada proses peningkatan mutu. Juga di dalam forum guru itu di situ guru merasa ditingkatkan kompetensinya, guru merasa ditumbuhkan kebermaknaannya, nilai-nilai yang mereka miliki, dan juga guru merasa bahwa di mereka memiliki dampak terhadap lingkungan sekolah, dampak positif, dan mereka juga memiliki otonomi. Nah, maka dari itu dari awal tadi saya tampilkan bahwa kesimpulan saya itu satu kesimpulan saya yang mungkin menurut saya itu agak menarik adalah karena dari awal itu dari mulai propal saya dikritik sama penguji-penguji. Loh Pak Holis, kalau misalnya meneliti sekolah-sekolah favorit nanti bisa nggak ditiru sama sekolah-sekolah yang secara fasilitas dan SDM, Sarpas dan semuanya itu tidak sama, bahkan kurang. Ternyata temuan saya yang paling berkontribusi besar adalah forum guru. Jadi bagaimana sebuah sekolah itu membentuk, memfasilitasi ada forum guru. Tidak hanya difasilitasi forum gurunya, diberikan waktu mereka untuk diskusi, diberikan macam-macam. Nah dari situ akan memiliki efek yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Monggo waktu saya kembalikan moderator. Matur nuwun sangat Pak Dr. Nurholis atas pemaparannya terkait dengan pemberdayaan guru berbasis manajemen mutu di SDI Pekalongan. Sangat menarik sekali Bapak Ibu semua bahwa di sini tadi dijelaskan ya terkait dengan dimensi pemberdayaan guru itu muncul ya dalam beberapa aspek atau program-program di sekolah. Begitu juga dengan manajemen mutunya yang meliputi quality planning, quality control, dan quality improvement. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ditulis pertanyaan di chat room atau bisa raise hand di Zoom ini jika ingin bertanya secara live. Monggo Bapak Ibu, sepertinya belum ada ya yang di chat room, belum ada. Oke, mungkin Pak Dr. Nurholis, saya ini penasaran terkait dengan forum guru karena tadi kan forum guru ternyata memasuki semua dimensi pemberdayaan guru. Nah, kira-kira forum gurunya itu seperti apa bentuknya? Apakah mungkin yang umum ada kan KKG begitu ya, kelompok kerja guru. Apakah KKG itu termasuk ke dalam forum guru atau mungkin ada bentuk-bentuk lain yang ada di SD-SD ini, Pak?
Oke. Guru itu membahasakan ini semacam KKG internal. KKG internal bahwa guru-guru di dalam sekolah itu difasilitasi dengan sebuah forum yang mereka mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya. Dan itu mereka melakukan diskusi di segala macam lah. Bahkan khusus di SDIT Ulul Albab itu setiap forum guru ini memiliki konsultan. Jadi ada konsultan, setiap forum guru ada guru senior yang mengambil peran sebagai konsultan ketika ada permasalahan-permasalahan. Guru senior ini yang memberikan solusi-solusi. Jadi keaktifan mereka bahwa apa yang mereka hadapi di dalam kelas masing-masing itu terus diolah. Akhirnya mereka punya usulan, oh kalau gitu sebetulnya kita masih kekurangan dalam hal ini. Akhirnya mereka mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mengadakan pelatihan di aspek tersebut, dan sekolah lalu akomodir melaksanakan pelatihan berdasarkan usulan-usulan guru itu. Jadi memang betul-betul tidak sekedar forum guru yang kegiatan yang sifatnya dan mereka begitu terbuka terhadap apa yang mereka hadapi di kelas, dan mereka bersemangat dalam sharing, entah itu hal-hal yang perlu ditingkatkan atau hal-hal yang memang efektif mereka lakukan. Seperti itu mungkin, Bu Aan. Atau naon Pak, berarti lebih kepada forum guru di internal sekolah masing-masing begitu ya Pak, untuk meningkatkan mutunya. Ya, monggo Bapak Ibu peserta, bagi yang ingin bertanya, ini kebetulan di kita salah satu partisipan kita ada alumni Pak, Mbak Vika Inayati. Beliau adalah alumni PGRI yang saat ini sudah mengabdi ya, mengajar di SD apa namanya ya, di atas lah pokoknya, di Pekalongan bagian selatan. Mungkin Mbak Vika ingin sharing terkait dengan pemberdayaan guru yang ada di sekolah Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Iya Bu. Oke. Monggo Mbak Vika barangkali ingin sharing. Kalau misalnya sinyalnya nggak stabil, mungkin videonya atau kameranya tidak perlu dinyalakan, tidak apa-apa. Iya, nggak usah, videonya nggak usah dinyalain aja Bu ya, karena sinyalnya kurang stabil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan PGMI IAIN Pekalongan, tak lupa Bapak narasumber, Bapak Dr. Nurholis. Sebelumnya di sini saya ingin sekedar sharing-sharing saja karena saya sangat tertarik yang pertama sama tema kali ini tentang manajemen mutu. Bagaimana sebuah sekolahan bisa maju, ternyata dilihat faktornya dari semangat gurunya. Tadi salah satunya Pak Holis menerangkan tentang team teaching. Nah, sebelumnya ini saya punya sedikit pengalaman di SDIT juga Pak. Jadi dulu saya pernah mengajar di SDIT walaupun sebentar, mungkin 3 bulan, menggantikan cuti hamil. Di sana memang team teachingnya sangat bagus sekali. Mungkin juga salah satu faktornya itu karena di sana kan rombelnya banyak ya. Jadi misalnya kelas 1 ada 3 kelas, 1A, B, C seperti itu. Jadi kan
tim teachingnya itu lebih fokus, guru-guru kelas 1 dengan guru-guru kelas 1 seperti itu. Guru-guru kelas 2 dengan guru-guru kelas 2 dan lain sebagainya. Berbeda ketika saya sekarang ini mengajar di SD negeri. Kalau di sini rombelnya sedikit sekali, jadi sangat merasa single factor seperti itu. Pengalaman saya mengajar di SD Negeri 02 Noto Giwang ini, mayoritas kebanyakan guru-gurunya guru-guru senior, di mana mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Kebanyakan guru-guru ASN kan mengikuti pelatihan hanya untuk mengejar sertifikat seperti itu ya. Jadi pernah suatu ketika saya bersama teman-teman yang satu pengangkatan yang masih muda-muda, itu berdiskusi bersama, merasakan keresahan gimana ini kok ngajarnya seperti ini aja, gak ada semangatnya, karena di dalam sekolahnya itu gak ada tim teachingnya, KKG-nya ada, cuman pelaksanaannya tidak rutin, kemudian materinya kurang menarik dan lain sebagainya. Akhirnya kalau di Paninggaran ini teman-teman saya dan teman-teman membentuk sebuah komunitas forum guru, namanya Guru Paninggaran Belajar. Nah, itu forumnya di luar forum KKG, berarti forum informal seperti itu. Jadi untuk menjawab keresahan bersama teman-teman teman-teman ASN yang satu pengangkatan yang masih muda-muda, kita mengadakan forum guru tersebut, mengundang materi dari teman di KGB Pekalongan, menggunakan materi tentang media pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga lebih termotivasi, lebih semangat mengajarnya, kemudian lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik seperti itu. Karena kalau di sini ketika kita nggak mencari forum keluar, itu rasanya susah sekali untuk berkembang. Jadi kalau mau berkembang untuk memajukan pembelajarannya itu harus bisa keluar dari zona nyaman yang ada di di Paninggaran ini, khususnya yang kebanyakan lebih seringnya itu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang mana hanya untuk mengejar sertifikat itu, untuk kenaikan pangkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sharing dari salah satu alumni PGMI yang sekarang sudah mengajar di SD negeri. Mungkin tadi sama ya yang disampaikan oleh Pak Nurholis, apakah bisa ini diterapkan di SD-SD lain yang secara fasilitas dan SDM itu berbeda begitu. Mungkin Pak Nurholis mau menanggapi, Pak? Iya. Terima kasih. Saya udah lama nih mencari Vicky, ternyata sekarang muncul. Jadi forum guru itu memang di 3 sekolah ini menjadi besar kontribusinya terhadap pemberdayaan guru. Tetapi dikembalikan pada sekolah-sekolah lain, seharusnya ketika tidak memiliki peluang dalam memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan guru, maka yang harus menjadi perhatian kepala sekolah, pimpinan dalam hal ini adalah bagaimana 4 dimensi tadi bisa ditumbuhkan. 4 dimensi tadi, yaitu dimensi kebermanaan, bahwa kita semuanya kan punya prinsip ya, kita semuanya punya nilai-nilai yang kita pegang. Ketika nilai-nilai yang kita pegang itu misalkan diapresiasi oleh sekolah, dipraktekkan oleh sekolah, itu yang akan membangun semangat guru dalam mengajar. Yang selanjutnya impact, bagaimana guru itu merasa memiliki dampak positif terhadap lingkungan di sekolah. Nah, jadi
4 dimensi itu yang seharusnya dibangun ketika misalkan dalam konteks di Paninggaran itu atau di beberapa sekolah yang memang tidak memiliki forum guru, itu akan kembali kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bagaimana bisa membangun 4 dimensi pemberdayaan tadi. Bagaimana kepala sekolah bisa membangun kebermanaan yang dimiliki oleh guru, membangun perasaan memiliki dampak positif terhadap lingkungan sekolah, membangun kompetensi guru, dan membangun otonomi guru. Nah, 4 maaf, dalam kasus 3 sekolah yang saya teliti memang forum guru menjadi dominan di semua aspek tadi. Tetapi ketika ada aspek-aspek yang tidak mengarah ke sana, maka harus dikembalikan kepada 4 dimensi tadi. Bagaimana sekolah bisa membangun 4 dimensi tadi. Berarti bisa jadi tidak lewat forum guru, tetapi kepala sekolah aktif. Kepala sekolah aktif untuk melakukan komunikasi, melakukan segala macam hal yang akan membangun 4 dimensi tadi. Mungkin itu, Bu Aan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, sesuai dengan judulnya, ini adalah Research Hour Event, artinya acara yang 1 jam begitu ya Pak, dan ini kita sudah 1 jam, maka kita sudahi saja kalau misalnya tidak ada yang bertanya. Pak narasumber, Pak Dr. Nurholis, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wakil Dekan 1 selaku penanggung jawab acara ini karena beliau sedang ada acara di Jogja sehingga tidak bisa menyambut secara langsung baik offline maupun online. Begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya kepada Bapak Dr. Nurholis MA yang telah memberikan pengetahuan baru begitu ya mungkin terkait dengan dimensi pemberdayaan guru dan manajemen mutu. Saya mau mengutip sebelum diakhiri, saya akan mengutip sebuah kata mutiara bahwa siapa yang berani mengajar maka dia tidak boleh berhenti belajar. Nah maka acara Research Hour Event ini adalah salah satu ikhtiar kita, salah satu bentuk kita untuk terus belajar begitu dari para dokter-dokter yang ada di lingkungan FTIK YGN Pekalongan. Assalamualaikum. Pak. Salam. Oh nggih, Pak WD1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya menyampaikan sedikit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Nurholis MA, yang saya hormati Mbak Aan selaku moderator, dan tidak lupa teman-teman dosen di lingkungan FTIK dan YGN Pekalongan. Sedikit saja sebelumnya kami mohon maaf karena posisi kami ini sekarang di Jogja nih Pak Nurholis. Ini sama teman-teman yang lain lagi belajar di mana di Irwandi Abdullah Scholar di Yogyakarta. Yang kedua saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Dr. Nurholis. Beliau sebelum mengisi presentasi WA tapi ke saya bahwa beliau sebenarnya kondisinya kurang begitu sehat ya mungkin efek vaksin ya. Betul Pak Dr. Nurholis, saya juga punya ada efek vaksin, mungkin tadi malam agak sedikit gerges dan tangan saya ini masih kencang begitu ya. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ingin kami sampaikan, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi ya dalam kegiatan Research Hour Event. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Aan bahwa
kegiatan ini insya Allah akan berkelanjutan ya, sustainable, untuk menggali atau mendiskusikan, membicarakan hasil-hasil riset teman-teman dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Jadi nanti mohon kami dibantu ya ketika nanti kami meminta kesediaan Bapak Ibu ya. Ini Pak Dr. Roholi itu hanya mengawali saja begitu ya. Kami mohon untuk kerjasamanya juga bisa mempresentasikan hasil-hasil riset Bapak Ibu sehingga barangkali hasil-hasil riset ini, atau bukan barangkali ya, tentunya ini sangat bermanfaat buat kita semua dan tentunya lebih jauh dapat membangun kultur akademik yang ada di kampus kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dr. Roholi, semoga sehat selalu. Kemudian Mbak Aan juga terima kasih, Pak PTP, Mas Nopi, tim IT semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Mbak Aan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak WD 1. Selanjutnya adalah tadi kita sudah selesai ya karena sudah 1 jam. Pak Nurholis, ini ada peserta yang minta file presentasi, apakah boleh di-share Pak? Monggo. Apa-apa. Iya. Oke, sudah kami share di chat room Bapak Ibu peserta. Matur nuwun sangat atas kesediaan Pak Dr. Nurholis yang mungkin dalam keadaan kurang fit masih bisa sharing kepada kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu dosen dan semua audiens yang mengikuti kegiatan Research Hour event ini. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di kegiatan yang sama dengan pemateri berbeda yang lebih yang menarik lainnya begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup kegiatan Research Hour event ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Pak Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Saya minta maaf off cam dulu ya. Sami-sami.